Selamat pagi Bapak Ibu Guru serta teman-teman semua. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesehatan pada kita sehingga kita dapat melaksanakan debat pada hari ini. Topik yang akan dibicarakan adalah pengaruh penggunaan media sosial di lingkungan sekolah. Saya, Fidelin Kaisteteona, selaku moderator akan mengatur jalannya debat pada hari ini. Dalam pandemi COVID-19, saat ini murid-murid sangat bergantung dengan teknologi, gawai, internet, dan juga sosial media. Maka dari itu, hari ini akan dilaksanakan perdebatan tentang pengaruh baik dan buruk media sosial bagi lingkungan sekolah agar kita bisa lebih mengerti tentang pengaruh baik dan buruknya media sosial. Peserta hari ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu grup A sebagai tim afirmasi dan mendukung penggunaan media sosial bagi pelajar, dan grup B sebagai tim oposisi yang menolak penggunaan media sosial bagi pelajar. Semua peserta debat harus mematuhi dan menaati semua peraturan yang sudah ditetapkan. Bapak Ibu Guru serta teman-teman semua, dengan ini maka acara debat antara tim afirmasi dan tim oposisi saya nyatakan dibuka. Selanjutnya saya mempersilakan masing-masing tim untuk memberikan perkenalan singkat, dilanjutkan argumen selama 5 menit. Dimulai dari tim afirmasi, dilanjutkan dengan tim oposisi. Selamat pagi, Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan argumen-argumen tentang mosi yang ada, yaitu media sosial berpengaruh baik di lingkungan sekolah. Saya, Novlice Eugenia Elwidigea, dari 10 MIPA 3 selaku tim afirmasi atau tim pro, sangat menyetujui bahwa sosial media berpengaruh baik di lingkungan sekolah. Banyak sekali literatur yang sudah membahas mengenai fenomena sosial media yang menjadi tren yang sangat berkembang luar biasa di kalangan masyarakat kita dan menyebar luas sampai pada lingkungan anak-anak. Fenomena perkembangan tren dari sosial media ini masih sangat menarik untuk dikaji hingga saat ini. Kemajuan teknologi adalah sebuah fenomena alam nyata yang tidak bisa dihindari serta sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat modern. Teknologi informasi dalam era modernisasi dan globalisasi mengambil peranan yang sangat penting dalam berbagai bidang. Satu di antaranya dalam bidang pendidikan. Sistem pembelajaran atau pengajaran dalam dunia pendidikan semakin hari mengalami inovasi atau perubahan dengan tujuan untuk memajukan pendidikan tersebut agar sumber daya manusia di Indonesia mampu bersaing dan mampu menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di masa mendatang. Perangkat teknologi yang ada di era sekarang ini dibuat begitu mudah untuk para penggunanya. Menikmati fitur-fitur aplikasi yang berkaitan dengan media sosial, bahkan anak seusia sekolah dasar pun sangatlah cepat dalam mempelajari penggunaan perangkat teknologi yang banyak dipakai orang dewasa seperti telepon genggam maupun laptop yang disambungkan dengan jaringan internet sehingga memberikan kemudahan akses yang luar biasa luasnya ke berbagai macam situs maupun aplikasi yang banyak disediakan secara gratis. Suatu keberhasilan program pendidikan tidak lepas dari adanya pengaruh oleh berbagai faktor. Satu di antaranya yaitu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang peningkatan dan pengembangan dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Sebagai wadah komunikasi dan sumber informasi yang mudah diakses media sosial internet, memfasilitasi dengan satu di antaranya adalah media sosial. Berbicara tentang media sosial, saya akan memaparkan pengertian dari media sosial terlebih dahulu. Media sosial merupakan media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh
proses interaksi antara pengguna yang satu dengan pengguna yang lainnya, serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi khusus menggunakan jaringan internet. Seperti yang kita ketahui bersama, di era yang serba digital ini, jarak dan waktu bukanlah sebuah halangan, karena tujuan dari adanya sosial media sendiri adalah sebagai sarana komunikasi untuk menghubungkan antar pengguna dengan cangkupan wilayah yang sangat luas. Media sosial telah menjembatani perbedaan tersebut agar pengguna media sosial atau medsos lebih mudah dan cepat dibutuhkan koneksi internet yang stabil dan cepat. Kita tidak perlu lagi menghubungi orang lain melalui kabel telepon atau alat komunikasi tradisional. Cukup dengan mengakses media sosial, kita dapat terhubung dengan banyak orang, membuat forum, diskusi bersama, mengunggah aktivitas keseharian kita, dan bahkan sangat dibutuhkan untuk pembelajaran jarak jauh karena adanya pandemi saat ini. Melalui media sosial, siswa dapat membangun komunitas belajar dengan mudah dan, jika digunakan secara tepat, seperti menumbuhkan rasa percaya diri seseorang, menambah pertemanan, dan membentuk suatu komunitas belajar, itu akan menjadi suatu hal yang tentunya dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan siswa tanpa khawatir akan perbedaan jarak dan waktu. Tanpa media pembelajaran, komunitas tidak akan terjadi dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak akan bisa berlangsung secara optimal. Menggunakan media pembelajaran juga dapat menunjang kegiatan proses pembelajaran. Di lingkungan sekolah, media pembelajaran tidak hanya menggunakan visual dan audio visual saja, melainkan media internet juga dapat mempermudah siswa dan guru berkomunikasi secara luas, tidak terbatas waktu, jarak, dan ruang, serta digunakan untuk mencari berbagai ilmu secara langsung dan terbaru. Selamat pagi Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman semua. Saya Nico Savander, selaku tim oposisi atau tim kontra. Saya kurang setuju dengan pendapat tim afirmasi. Penggunaan media sosial juga dapat memberikan banyak dampak yang negatif bagi masyarakat. Seperti yang kita lihat sekarang, media sosial dapat dijadikan media untuk menyebar kebencian terhadap orang lain, dan media sosial juga dapat digunakan untuk mencaci maki dan memprovokasi orang lain. Tetapi masalah besar yang disebabkan oleh media sosial pada masa seperti ini adalah berita hoax atau berita palsu. Berita hoax ini dapat menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar yang dapat berdampak negatif bagi orang yang membaca. Media sosial juga dapat berdampak negatif kepada siswa. Siswa akan dengan mudah teralih pada hal yang lain seperti selain belajar. Contohnya saja menggunakan media sosial tersebut untuk berkomunikasi secara pribadi alih-alih belajar. Selain itu, media sosial akan melemahkan interaksi sosial para pelajar di dunia nyata. Mereka akan sibuk dengan gawai dan media sosial masing-masing, serta tidak memperhatikan lingkungan sekitar. Sosial media juga dapat membuang waktu pengguna. Media sosial menjadi tempat perdebatan yang tidak ada akhirnya. Biasanya hal yang sering diperdebatkan adalah masalah-masalah politik dan agama. Hal tersebut dapat menyebabkan perselisihan antara kedua pihak yang berdebat. Media sosial juga dipenuhi orang-orang yang banyak bicara dan sedikit tindakan. Biasanya orang-orang ini bersuara di sosial media tetapi tidak bertindak. Selain itu, media sosial juga dapat membuat orang susah bersosialisasi dengan orang sekitarnya. Karena pengguna sosial media membuat orang malas berinteraksi sosial dengan orang-orang di sekitarnya. Orang yang aktif dalam sosial media biasanya ada orang-orang yang pendiam dan tidak banyak bergaul. Dan sosial media dapat membuat situasi itu lebih buruk. Karena penggunaan media sosial lebih sering menggunakan bahasa informal dalam keseharian, sehingga bahasa informal pun mudah terlupakan. Jika tidak pandai mengontrol, jika tidak, maka kita akan terjebak dalam pergaulan bebas. Karena tidak bisa menjaga ucapan. Situs media sosial akan membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak sadar akan lingkungan di sekitarnya, dan mereka akan terlalu banyak menghabiskan waktu mereka dalam menggunakan media sosial.
Media sosial dapat membuat anak-anak dan remaja menjadi lalai dan juga tidak bisa membagi waktu dan terlalu asik dan dunia maya yang tidak tahu bagaimana bentuknya seperti apa. Bagi seorang pelajar, apabila sudah kecanduan, maka mereka lebih mementingkan hal tersebut daripada keperluan. Bahkan rela menyisihkan uang saku jika dia sangat membutuhkan kuota internet. Mayoritas remaja pernah menjadi korban cyberbullying atau perundungan siber. Pelaku perundungan biasanya memanfaatkan teknologi, dalam hal ini media sosial, untuk melecehkan, menghina, dan mengadakan hal-hal negatif lainnya karena kepada korban. Remaja yang menjadi korban cyberbullying cenderung mengalami depresi, kecemasan, dan bahkan memiliki pikiran untuk bunuh diri. Terima kasih untuk kedua tim yang telah menyampaikan pendapat dan argumennya. Untuk babak kedua, saya kembali mempersiapkan kedua tim menanggapi satu sama lain selama 3 menit. Dimulai dari tim afirmasi dan dilanjutkan dengan tim oposisi. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Saya, selaku tim afirmasi, kurang setuju dengan pendapat tim oposisi yang menyatakan bahwa media sosial melemahkan interaksi sosial para pelajar di dunia nyata. Justru, media sosial dapat membangun kepercayaan diri para pelajar yang mungkin tidak mereka miliki di dunia nyata. Kemudahan yang sudah banyak ditawarkan perangkat teknologi informasi yang ada sekarang ini menjadikan perangkat tersebut kebutuhan primer yang setiap hari keberadaannya harus ada hampir setiap waktu dalam kegiatan sehari-hari. Dalam berkomunikasi pun tidak perlu mengeluarkan energi dan biaya yang terlalu besar, karena tidak perlu bertatap muka dan pergi ke suatu tempat khusus secara langsung. Teknologi yang menghadirkan aplikasi sosial media ini memudahkan kita untuk bisa berkomunikasi dengan orang-orang sampai ke pelosok penjuru dunia manapun dalam waktu yang sangat singkat dan sangat mudah. Secara positif, teknologi seperti media sosial bisa menjadi suatu inovasi perkembangan pembelajaran pada pendidikan dasar di Indonesia. Alternatif yang bisa disebut sebagai pendidikan teknologi dasar atau PTD merupakan salah satu teknologi dalam memperkenalkan teknologi secara dini kepada anak Indonesia. Dalam program tersebut, para siswa diperkenankan untuk terlibat aktif berinteraksi dengan teknologi sehingga memberikan stimulasi pengembangan kemampuan problem solving, kreativitas, dan inovasi dalam bidang teknologi. Dengan demikian, pendidikan teknologi yang diberikan secara proporsional mengembangkan keterampilan berpikir teknologi dan keterampilan vokasional sebagai akumulasi dari proses berpikir teknologi. Masih banyak lagi alternatif lain peningkatan metode pembelajaran yang bisa didapat dari media sosial yang sudah menjamur seperti hadirnya dampak yang luar biasa dan sedemikian luas bisa memberikan warna atau wajah baru dalam sistem pendidikan dunia. Yang dikenal dengan berbagai istilah e-learning, distance learning, online learning, web-based learning, computer-based learning, dan virtual classroom, di mana semua terminologi tersebut mengacu pada pengertian yang sama, yakni pendidikan berbasis teknologi informasi. Pada pelajar, media sosial menjadi ajang untuk membangun komunitas belajar, misalnya saja grup bahasa, grup IPA, grup IPS, atau bahkan pelajaran lainnya. Komunitas belajar dan yang paling memudahkan para anggota komunitas yakni untuk melakukan interaksi dengan para anggota komunitas tidak meski tatap muka langsung, namun bisa melalui chat via media sosial. Tidak hanya itu, tetapi media sosial juga memberi pengetahuan pada pelajar tentang teknologi sehingga pelajar bisa lebih peka dengan kemajuan teknologi.
Hal tersebut bisa menjadi dorongan pelajar untuk belajar lebih dalam seputar teknologi. Melalui media sosial juga, para pelajar juga bebas berargumentasi dan terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang berlangsung pada media sosial. Hal tersebut tentu akan menambah kepercayaan diri mereka. Media sosial ini memberikan beberapa keuntungan bagi pelajar-pelajar, antara lain menambah kuantitas komunitas antara guru dan siswa, membuka peluang berdiskusi dan berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas, dan meningkatkan partisipasi serta keterlibatan dalam proses pembelajaran, serta membuat siswa menjadi mandiri dalam belajarnya dan lebih kreatif. Ini membuat sosial media sangat digemari oleh banyak anak remaja, apalagi bagi pelajar. Lingkungan sekolah yang memadai juga dapat berpengaruh baik pada penggunaan media sosial. Saya ingin menanggapi pernyataan dari tim afirmasi. Memang benar, para pelajar yang cenderung kurang berani dalam mengemukakan pendapat akan dan membangun kepercayaan diri media sosial. Akan tetapi, media sosial dapat menimbulkan hal-hal negatif seperti depresi. Untuk sisi buruknya, jaring sosial bisa dianggap sebagai penyebab depresi bagi penggunanya. Hal ini juga menjadi sebuah penyakit baru seperti misalnya Facebook Depression. Penyakit ini awalnya terlihat sama seperti kecemasan, kelainan psikis, ketergantungan, dan kebiasaan buruk lainnya. Meskipun hanya terlihat di Facebook, maka penyakit ini pun mendapatkan perhatian serius. Tak bisa mengontrol diri, pengguna adiktif media sosial dinilai tak bisa mengontrol dirinya. Bagi mereka yang mengalami kecanduan akut, bahkan memiliki kontrol diri rendah. Menurut peneliti, pengguna terlalu peduli akan citra mereka di media sosial, khususnya harga diri pada teman-teman terdekat. Di sisi negatif, jadi dominan jika pemakai salah menggunakannya, di antara sebagai berikut. Dari penipuan di antaranya pemerkosaan yang semuanya kecenderung ke arah kriminalitas. Sebagai dalih, pemerintah pulsa dan memanfaatkan jejaring Facebook. Dampak negatifnya adalah semakin maraknya penipuan, pencemaran nama baik, penggunaan, kejahatan seksual atau pornografi, judi online, dan dampak kejahatan lainnya yang sangat marak terjadi akhir-akhir ini. Pelaku kejahatan menggunakan media sosial sebagai alat untuk menjaring korban. Dari media sosial korban akan dideteksi, selanjutnya tinggal menciduknya saja. Seorang pelajar biasanya akan menjadi lebih malas belajar. Banyak para remaja yang kecanduan menggunakan media sosial tanpa mengenal waktu, sehingga menurunkan produktivitas dan rasa sosial di antara remaja pun berkurang. Membuang waktu berterbang sia-sia, menambah beban pengeluaran, mengganggu konsentrasi belajar, dan mengancam kesehatan. Sedangkan kita hidup di dunia nyata. Lalu buat apa itu semua? Terlebih lagi jika pelajar tersebut menjadi bergantung pada media sosial yang pada akhirnya akan berimbas pada kecanduan terhadap media sosial. Hal ini tentu akan mengganggu pola interaksi antara individu di dunia nyata. Terima kasih untuk kedua tim yang telah menyampaikan argumennya masing-masing. Untuk babak terakhir dan babak ketiga ini, saya mempersilahkan tiap-tiap tim untuk memberikan kesimpulannya masing-masing, dimulai dari tim afirmasi dan dilanjutkan oleh tim oposisi. Kecanduan terhadap media sosial dapat diatasi dengan banyak cara. Contoh paling simpelnya yaitu menerapkan aturan yang tegas tentang waktu untuk mengakses media sosial. Bukan hanya media sosial yang berpotensi untuk membuat candu, banyak hal lain juga dapat membuat seseorang bisa kecanduan. Akan tetapi, hal tersebut dapat diminimalisasi. Singkatnya, saya sebagai tim afirmasi percaya bahwa penggunaan media sosial memiliki banyak dampak positif, seperti kemudahan mengakses materi untuk tugas sekolah, bahan diskusi dari materi pelajaran di sekolah, sampai memberikan
pertemanan yang lebih luas bagi anak-anak yang sangat pendiam di dunia nyata. Hal ini dapat terwujud jika diimbangi dengan pengawasan dari orang tua dan guru secara bersinergi. Maka dari itu, media sosial dapat berpengaruh baik di lingkungan sekolah bagi banyak orang, terutama bagi para pelajar. Memang kecanduan terhadap media sosial dapat diatasi dengan penerapan aturan yang tegas. Akan tetapi, apakah Anda yakin aturan tersebut benar-benar akan berjalan sesuai harapan? Pada akhirnya, tim kami, yaitu tim oposisi, tetap beranggapan bahwa penggunaan media sosial di lingkungan sekolah tidak membawa dampak yang baik, karena para pelajar tersebut akan fokus pada dunia maya dan melupakan tujuan awal mereka menggunakan media sosial. Selain itu, media sosial juga dapat menimbulkan rasa candu. Para siswa akan merasa gelisah ketika tidak mengakses media sosial. Pada akhirnya, mereka akan sibuk dengan media sosial dan mulai lupa waktu, sehingga mereka melupakan tugas utama, yaitu belajar. Terima kasih untuk kedua pihak yang telah berpartisipasi dalam debat hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, guru, serta teman-teman semua yang telah menyaksikan debat hari ini. Untuk menutup debat hari ini, saya akan menyimpulkan keseluruhan isi debat. Media sosial memiliki banyak dampak baik untuk pelajar. Contohnya adalah dapat berkomunikasi dengan lebih mudah, mendapat banyak informasi, dan lain-lain. Tetapi jika pelajar tidak bijak dalam menggunakan media sosial, pelajar tersebut bisa kecanduan dan menjadi tertutup dari dunia luar dan hanya berfokus pada dunia mayanya saja, sehingga mereka melupakan tugas utama mereka, yaitu belajar. Jadi pada akhirnya dampak baik dan dampak buruk media sosial ditentukan oleh kebijakan pelajar dalam menggunakan media sosial tersebut. Sekian debat mengenai mosi tentang pengaruh sosial media terhadap lingkungan sekolah. Terima kasih Bapak Ibu guru serta teman-teman semua yang telah menyaksikan acara debat pada hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.